Ini adalah wilayah Amerika Serikat, dan ini adalah wilayah dari Rusia. Sebentar. Maksudnya yang ini. Sekilas, lokasi kedua negara ini berada saling berjauhan satu sama lain. Satunya berada di benua Amerika bagian utara, dan satunya lagi berada di antara benua Eropa dan Asia. Bahkan, jika kita tarik garis lurus dari ibu kota kedua negara tersebut, dari Washington DC sampai ke Moskow, maka jaraknya mencapai kurang lebih sekitar 7.816 km. Jarak sejauh ini hampir sama seperti kita bolak-balik Jakarta-Bandung sebanyak 52 kali. Tapi, tahukah kalian, sebenarnya kita bisa hanya berjalan kaki dari Amerika sampai ke Rusia. Loh, kok bisa hanya jalan kaki? Bukannya jarak kedua negara ini sangat jauh? Sebenarnya, jarak dari Amerika ke Rusia tidak sejauh seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika kita menggeser peta dunia sedikit ke arah sini, maka barulah ketahuan bahwa jarak antara Amerika dan Rusia hanya sekitar 83 km saja. Jarak ini dihitung berdasarkan jarak antara Semenanjung Seward yang merupakan bagian dari Alaska, Amerika Serikat, dan Semenanjung Chukchi yang merupakan bagian dari Rusia. Dua semenanjung dari kedua negara ini dipisahkan oleh Selat Bering yang menghubungkan Samudra Arktik dan Samudra Pasifik serta memisahkan benua Asia dan benua Amerika bagian utara. Jika diperhatikan lagi, terdapat dua pulau kecil yang berada pada Selat Bering tersebut. Dua pulau kecil tersebut terdiri dari Pulau Little Diamond atau Diamond kecil dan Pulau Big Diamond atau Diamond besar. Dalam bahasa Rusia, dua pulau ini disebut juga dengan Острова Гвоздев. Nah, kira-kira seperti itu cara bacanya. Pulau Little Diamond memiliki jarak sekitar 37 km dari wilayah utama Amerika, dengan luas sekitar 6 km persegi. Sedangkan Pulau Big Diamond juga memiliki jarak sekitar 37 km dari wilayah utama Rusia, dengan luas sekitar 29 km persegi. Kedua pulau ini dimiliki oleh masing-masing dua negara yang ada di dekatnya. Little Diamond dimiliki oleh Amerika Serikat, dan Big Diamond dimiliki oleh Rusia. Hal ini bisa terjadi karena saat Rusia menjual wilayah Alaska kepada Amerika Serikat pada tahun 1867, kedua pulau Diamond digunakan sebagai batas antar kedua negara tersebut. Nah, dari batas tersebut, barulah ketahuan lagi bahwa jarak terdekat sebenarnya antara Amerika Serikat dan Rusia hanya sekitar 4 km saja, di mana jarak tersebut dihitung berdasarkan jarak dari Little Diamond ke Big Diamond. Jika dilihat secara langsung, untuk berjalan kaki dari Amerika sampai ke Rusia dengan melintasi Selat Bering memang terasa mustahil untuk dilakukan, karena wilayah Selat Bering tersebut merupakan wilayah perairan. Namun, saat pertengahan musim dingin tiba, wilayah di sekitar Selat Bering biasanya akan membeku dan tertutup oleh es, dan membuat dua semenanjung dari wilayah Amerika dan Rusia menjadi terhubung. Pada waktu inilah, secara teknis, kita dapat berjalan kaki dari Amerika Serikat sampai ke Rusia. Dalam sejarah modern, tercatat dua kasus di mana manusia berhasil berjalan kaki dari Amerika ke Rusia dengan melintasi Selat Bering. Kasus pertama dilakukan pada tahun 1998 oleh Dmitry Sparrow dan anaknya, Matt V. Dmitry Sparrow adalah seorang penjelajah Arktik dan ahli matematika dari Rusia. Dmitry mencoba sampai sebanyak 3 kali untuk dapat melintasi Selat Bering dengan berjalan kaki. Hingga pada tahun 1998, pada percobaan ketiganya, barulah Dmitry dan anaknya berhasil berjalan melintasi Selat Bering dan dianugerahkan Guinness World Record sebagai orang pertama yang melakukannya. Kasus selanjutnya dilakukan oleh penjelajah Inggris yang bernama Carl Bursby pada tahun 2006. Menariknya, tujuan Carl Bursby tidak hanya melintasi Selat Bering saja. Berjalan kaki melintasi Selat Bering adalah sebagian kecil dari tujuan aslinya, yaitu berjalan kaki dari Chili sampai ke rumahnya di Inggris. Ekspedisi Carl Bursby berjalan kaki mengelilingi dunia ini juga dikenal dengan sebutan Goliath Expedition. Carl Bursby memulai ekspedisinya pada tahun 1998 dari Punta Arenas di Chili. Pada bulan Maret tahun 2006, Bursby akhirnya sampai di ujung Alaska. Agar dapat melanjutkan perjalanan dari ekspedisinya, Bursby memutuskan untuk berjalan kaki melintasi Selat Bering dari Alaska ke Rusia bersama dengan temannya, Dmitry Kiefer. Mereka berhasil melintasi Selat Bering setelah berjalan selama 14 hari. Cerita lengkap dari ekspedisi Carl Bursby ini dapat dibaca pada bukunya yang berjudul Giant Step. Nah,
Setelah mengetahui informasi ini, gimana menurut kalian semua? Sudah tertarik untuk berjalan kaki dari Amerika ke Rusia? Atau mau sekalian aja jalan keliling dunia seperti yang dilakukan oleh Mas Kaspersky? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah. Selain itu, terdapat fakta menarik lainnya saat kita melintasi Selat Bering. Selain menjadi perbatasan antara Amerika Serikat dan Rusia, garis yang berada di antara dua pulau Diomede pada Selat Bering juga menjadi garis batas penanggalan internasional. Kedua pulau ini memiliki perbedaan waktu hampir sekitar 21 jam. Jadi, jika kita berjalan dari Little Diomede ke Big Diomede, maka kita akan tiba pada hari berikutnya. Begitupun sebaliknya, jika kita berjalan dari Big Diomede ke Little Diomede, maka kita akan tiba pada hari sebelumnya. Oleh karena hal tersebut, Little Diomede juga sering disebut sebagai Yesterday Island dan Big Diomede sebagai Tomorrow Island. Mungkin agar lebih menarik, penjelasan dari batas penanggalan internasional ini akan kita bahas pada video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share jika informasi dari video ini bisa bermanfaat. See you in the next video.